Halo Ibu dan Bapak Guru, pernah nggak pas dengar kata numerasi langsung kepikiran, waduh kerjaan baru lagi nih? Tenang, di sini kita nggak akan nambahin beban. Justru sebaliknya, kita akan bongkar sama-sama gimana caranya numerasi ini jadi semacam kekuatan super tersembunyi yang bisa kita pakai. Dan ini bukan cuma buat guru matematika, tapi buat kita semua di semua mata pelajaran. Kalimat ini, relate banget ya. Rasanya ini suara hati kita semua gitu kan. Tiap kali mau bahas yang ada angka-angkanya, kayaknya kita sama murid-murid itu udah siap-siap mau mendaki gunung yang curam banget. Nah, ini tantangan nyata yang kita semua hadapi di kelas. Ini dia nih pertanyaan kuncinya. Soalnya banyak dari kita yang masih sering nganggep dua hal ini sama persis. Padahal sebetulnya mereka punya peran yang beda tapi saling melengkapi. Yuk kita bedah bareng-bareng karena jawabannya bisa jadi mengubah cara kita ngelihat pelajaran kita sehari-hari loh. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Kita bakal coba pisahin dua konsep ini biar jelas banget apa sih sebetulnya numerasi itu, dan kenapa ini tuh jauh lebih luas dan jujur aja lebih seru daripada sekedar rumus di atas kertas. Gini deh, coba bayangin, matematika itu ibarat kita dikasih satu kotak perkakas lengkap. Di dalamnya ada palu, obeng, kunci pas, semua konsep dan rumus ada di situ. Nah, numerasi itu kemampuan kita pakai semua alat itu buat ngerakit lemari, benerin sepeda, atau bahkan bikin rencana keuangan. Jadi, matematika itu apanya, numerasi itu terus dipakai buat apanya, ilmunya dan prakteknya di kehidupan nyata. Ini definisi resminya. Tapi, coba deh perhatiin kata kerjanya. Mengakses, menggunakan, menafsirkan, mengomunikasikan. Ini semua tuh kata kerja aktif. Artinya, numerasi itu bukan pengetahuan yang diam aja di kepala, tapi skill aktif yang kita pakai tiap hari. Dari mulai milih paket kuota internet yang paling untung, baca label diskon di mall, sampai ngertiin grafik kasus kesehatan, itu semua adalah numerasi beraksi. Oke, sekarang kita sampai di gagasan utamanya. Dan ini penting banget. Menguatkan numerasi itu bukan cuma tugasnya guru matematika. Ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah misi bareng buat kita semua, para guru, apapun mata pelajaran yang kita ajar. Betul banget. Coba deh pikirin, hidup kita kan nggak kepisah-pisah kayak mata pelajaran di sekolah ya. Di pelajaran olahraga ada data detak jantung. Di IPS ada grafik penduduk. Di pelajaran seni ada proporsi dan simetri. Di setiap sudut kurikulum kita, selalu ada celah numerasi yang nunggu buat kita buka. Dan kuncinya ada di tangan kita masing-masing. Jadi, poin utamanya gini, memasukkan unsur numerasi itu bukan nambah-nambahin kerjaan. Sama sekali bukan. Justru ini tuh jalan pintas biar pelajaran kita lebih kena ke siswa. Ini cara paling jitu buat jawab pertanyaan legendaris mereka, Pak, Bu, ini gunanya buat apa sih? Dan ya tentu aja bonusnya, ini bakal ikut bantu naikin rapor pendidikan sekolah kita. Oke, kita udah setuju ya soal kenapanya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya? Tenang, nggak rumit kok. Ada dua alat utama yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita perlu paham 3 kompetensi kunci ini seperti yang ada di rapor pendidikan. Anggap aja 3 langkah ini kayak lagi naik gunung. Level pertama, mengetahui. Ini pas kita siapin alat, baca peta, ini fondasinya. Level kedua, menerapkan. Ini pas kita mulai mendaki di jalur yang udah kita kenal. Nah, puncaknya, menalar. Ini pas kita udah bisa baca medan, ambil keputusan di jalur yang baru, bahkan nemuin rute kita sendiri. Kerangka berpikir inilah yang bisa kita tanamkan di setiap pelajaran kita. Tadi itu alat pertama. Sekarang, alat kedua. Dan yang ini menurut saya benar-benar sebuah game changer di dalam kelas. Ini strategi jitu banget buat bikin konsep yang paling abstrak sekalipun jadi terasa nyata dan gampang dicerna sama anak-anak. Alur ini luar biasa beneran, kita mulai dari yang konkret, sesuatu yang bisa mereka pegang, mereka hitung, mereka rasain. Terus kita ajak mereka buat gambar apa yang mereka lakukan, ini fase representasi. Nah baru deh setelah konsepnya nempel di otak mereka lewat pengalaman fisik dan visual, kita kenalin simbol abstraknya. Metode ini tuh kayak jembatan anti putus dari dunia nyata ke dunia matematika. Jadi siswa nggak lagi menghafal buta, tapi mereka bener-bener ngalamin proses belajarnya. Oke, teorinya udah, alatnya juga udah. Sekarang yuk kita lihat gimana semua ini beraksi di dunia nyata, alias di kelas kita. Siap-siap dapat inspirasi ya? Kita mulai dari lapangan. Di pelajaran PJOK, coba bayangin, abis olahraga, anak-anak nggak cuma istirahat,
Tapi mereka ambil data tinggi dan berat badan temennya, terus mereka menerapkan rumus buat ngitung indeks massa tubuh mereka sendiri. Tiba-tiba, rumus di papan tulis itu bukan lagi sekedar tulisan, tapi jadi cermin kesehatan mereka sendiri. Relevan banget kan? Sekarang kita pindah ke kelas IPS, pas lagi belajar soal keberagaman nih. Daripada cuma ceramah, gimana kalau kita ajak siswa jadi peneliti cilik? Mereka kumpulin data asal daerah teman-teman sekelasnya, terus kita bimbing mereka buat menalar, menganalisis data itu, dan nyajiin dalam bentuk diagram batang. Mereka jadi lihat langsung, wow, beragam banget ya kelas kita. Datanya jadi bisa cerita. Terus di IPA, pas eksperimen klasik menanam kacang hijau, ini bisa kita kasih sentuhan numerasi. Setiap hari, siswa belajar mengetahui cara pakai penggaris yang benar, ngukur tinggi tanamannya, terus nyatet datanya. Sederhana banget, tapi ini melatih ketelitian dan pemahaman dasar tentang ukuran dan jumlah. Fondasinya jadi kokoh banget. Bahkan di pelajaran yang kelihatannya paling kreatif pun bisa seni budaya. Pas bikin prakarya yang pakai resep, kayak bikin tie-dye misalnya, siswa harus mengetahui cara nakar pewarna, ngukur air, mungkin juga mengubah satuan dari mililiter ke sendok takar. Mereka jadi belajar kalau presisi dan ngikutin prosedur itu penting. Ternyata seni pun butuh akurasi. Nah, setelah lihat semua contoh tadi, pertanyaannya sekarang saya balikin ke Ibu dan Bapak Guru. Bukan lagi apakah numerasi ada di pelajaran saya, tapi di mana ya momen numerasi yang tersembunyi di RPP saya buat besok? Coba deh nanti malam intip lagi rencana mengajarnya. Pasti ada. Kesempatan buat ngukur, ngitung, bandingin, atau analisis data sederhana. Tugas kita cuma satu, nemuin momen itu dan bawa ke depan anak-anak. Selamat berburu momen numerasi!